Baik, selanjutnya di bagian kedua adalah methods atau methodology. Methodology ini dia pertama harus membahas jenis penelitian kita apa. Umumnya yang akan kita lakukan itu adalah deskriptif kualitatif. Teman-teman pasti sudah belajar tentang deskriptif kualitatif ya. Kalau di deskriptif kualitatif, karena di sini kita akan menginterpretasikan fenomena. Fenomena apa? Nah, yang kamu cari apa? Kalau punya saya, semantic meaning and social factors di lyrics lagu Tarling begitu. Oke, lah kemudian kalian juga harus menyebutkan apa namanya, kalau memang mau meneliti dari buku, tulislah sumber datanya dari mana. Kalau saya lagu, maka saya tuliskan sumber lagunya apa. Kemarin saya menyatakan bahwa ketika kamu akan meneliti sekolah, maka jangan sebutkan nama sekolahnya karena itu sangat personal. Tetapi kalau teman-teman ingin meneliti buku begitu dan bukunya itu ternyata banyak sekali apa ya, memuat hal-hal yang bersifat kurang sempurna, so sebaiknya memang tidak perlu dituliskan. Tetapi kalau kalian ingin meneliti buku, bukan mencari-cari kekurangan buku tersebut, tetapi hanya mendeskripsikan saja, maka boleh sekali menuliskan. Nah, seperti punya saya, jadi saya tidak sedang mencari-cari kekurangan dari lagu ini. Yang saya cari, saya hanya mendeskripsikan jenis semantik yang dipakai apa, social factorsnya apa saja begitu, maka saya sebutkan judul lagunya. Atau misalnya kalau kalian ingin meneliti jenis-jenis morfologi di koran The Jakarta Post, boleh kamu sebutkan karena kamu sedang tidak mencari-cari kekurangan, kalian hanya akan mendeskripsikan saja bentuk-bentuk morfologinya seperti apa. Tetapi kalau sekolah, nama orang, nama pasien, nama rumah sakit, sebaiknya itu diblurkan karena sangat personal sekali dan itu berkaitan erat dengan manusia begitu, sehingga tidak sebaiknya dituliskan secara gamblang. Oke. Lalu setelah itu kalian juga harus menuliskan bagaimana cara nanti kamu akan mengumpulkan data. Saya harap teman-teman sudah apa ya, pahamlah dengan apa itu pengumpulan data. Apa saja sih yang harus kalian pakai untuk mengumpulkan data. Nanti mungkin saya bisa share buku yang bisa kalian pakai terutama untuk meneliti kualitatif ini. Jadi tidak perlu dijelaskan menurut bla bla bla, no, hanya tuliskan saja untuk mengumpulkan data yang kalian gunakan instrumennya apa. Kalau saya di sini saya menggunakan dua teknik, yaitu note taking, ya mencatat karena kan saya menonton atau mendengarkan lagunya kemudian saya catat liriknya, dan saya juga melakukan interview. Lah nanti yang cocok dengan penelitian kamu apa? Ada beberapa teknik mengumpulkan data. Ada interview, ada observasi, ada apa, reading text kalau memang yang akan kalian baca atau yang akan kalian teliti itu adalah teks. Itu bisa kamu lakukan. Setelah kamu menyebutkan bagaimana cara mengumpulkan datanya, langkah yang selanjutnya kamu sebutkan teknik-tekniknya apa saja atau step secara rigidnya apa saja ketika kalian mengumpulkan data. Nah, di sini saya sebutkan. So, saya pertama listening to Tarling songs, kemudian saya tulis, yang kedua sambil saya mendengarkan saya tulis beberapa kata yang merepresentasikan kehidupan TKW. Oke, lalu setelah itu yang ketiga, setelah saya tulis beberapa kata, lalu saya klasifikasikan kata-kata tersebut. Karena kan saya dapat banyak gambaran ya, banyak data, banyak kosakata yang menggambarkan tentang apa kosakata yang merepresentasikan kehidupan TKW tersebut, lalu saya klasifikasikan berdasarkan jenisnya.
Setelah itu, saya interview dengan responden untuk mendapatkan more in-depth data. Apakah harus sama seperti ini? Tidak, nanti disesuaikan dengan yang mau kamu teliti apa. Oke, saya akan share di Google Classroom satu buku bagus yang bisa kamu baca tentang bagaimana cara meneliti jurnal atau bagaimana akan mengambil data begitu. Oke, lalu yang selanjutnya adalah setelah kamu mendapatkan data nih, lalu kamu harus menganalisis data. Menganalisis itu berarti ini ada bahan kamu masak supaya menjadi nasi goreng misalnya gitu. Nah ini ada data, saya harus analisis supaya data ini benar nggak sih semantic meaning, data ini social factorsnya apa ya begitu. Oke, nah data tersebut yang sudah saya peroleh nantinya akan saya analisis dengan menggunakan teori semantic meaning dari teorinya Sabek, karena saya mau cari semantic meaning. Kalau menurut Sabek semantic meaning itu ada beberapa jenis, 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah itu data yang ada saya cocok-cocokkan gitu, ada data ini cocok kemana, data ini cocok kemana sesuai teori Sabek. Jadi kita harus punya acuan, kita harus punya referensi, kita harus punya panduan atau mazhab begitulah ya, sesuai dengan teori yang akan kita pakai. Kemudian saya juga akan menganalisis social factors. Nah, social factorsnya nanti akan saya analisis menggunakan teori siapa. Begitu. Setelah selesai, maka kamu sebutkan juga findingnya, akan saya presentasikan dalam bentuk descriptions. Descriptions itu berarti menggambarkan, menjelaskan begitu. Kamu akan menjelaskan sesuatu, menjelaskan dalam bentuk narasi. Nah, itu yang akan dilakukan di bagian methods. Ingat, jangan melakukan plagiasi atau kamu copy paste dari pekerjaan orang. Karena kalau terbukti atau si penulis itu tahu bahwa kamu mencuri hasil karya mereka, maka akan jadi masalah ke depannya begitu. Jadi sebaiknya kamu baca jurnal, kamu paham. Setelah kamu paham, oke, sekarang tuliskan dengan bahasa kamu. Sebaiknya seperti itu. Jadi bukan di copy paste sama sekali. Ingat, ini jurnal online yang mana semua orang bisa mengakses. Jadi kecurangan yang mungkin kalau misalnya dulu pada saat bikin paper atau slide presentasi kamu asal copy paste migrasi gitu dari karya orang ke karya kalian, mungkin tidak ketahuan ya karena tidak di online kan, tetapi ini jurnal loh, ini jurnal bakalan online dipublish, so kalian harus berhati-hati sekali jangan melakukan plagiasi. Oke, next subchapter results and discussions akan saya bahas di video yang selanjutnya. Silakan jika ada pertanyaan bisa kalian tulis.